Bumi Binangun patut berbangga, setelah produk gula semut Hargorejo berhasil menembus pasar ekspor. Kemampuan menembus pasar ekspor itu, juga diapresiasi Wakil Menteri Pertanian Sudaryono saat melepas ekspor gula semut perdana, Kamis 20 Maret sore. Kita optimis, nggak hanya di Kulon Progo, banyak tempat ya di Banten, di ujung. Jadi rata-rata daerah-daerah yang kontur tanahnya itu kontur tanah pegunungan dan wilayahnya tinggi, itu bisa dikatakan mungkin hutan begitu. Nah itu di situ potensi gula kelapa, gula arennya itu tinggi. Nah sementara kita itu kan menggunakan gula aren sama gula kelapa kan yang orang tuh lebih concern terhadap kesehatan dan lain-lain kan. Jadi kebutuhan dalam negeri kan tidak terlalu besar. Nah, kebutuhan besarnya itu termasuk luar negeri dengan harga pembeliannya yang bagus gitu loh. Kalau kita bisa jual dengan harga lebih mahal, kenapa mesti jual lebih murah kan gitu ya? Sehingga kalau kita jual lebih mahal, tentu saja bisa membawa kesejahteraan bagi petani. Kita memastikan bagaimana kalau bisnis mau sustain itu kan petaninya mesti sejahtera, pedagangnya juga untung, yang diekspor untung, yang terima untung, jadi semua untung, maka bisnisnya akan sustain. Ya so far sih dengan semua kesulitan yang ada, alhamdulillahnya kan memang sudah ada yang berhasil ekspor. Ya tentu saja menjadi tanggung jawab pemerintah memudahkan segala hal. Ya memudahkan sertifikasi itu bukan berarti yang tidak standar dibikin standar, enggak. Memudahkan dalam hal ini mudah, biayanya nggak mahal, ya kemudian keterlibatan banyak pihaknya dikurangi, lebih pada intinya saja. Jadi tadi ada usulan-usulan terkait bagaimana sertifikasi itu mencontoh kementerian lain, misalnya tadi kan kami diberi masukan ya, kayak misalnya di Kementerian Kelautan kan ada HACCP, nah itu bagaimana berlaku juga di Kementerian Pertanian untuk produk-produk pertanian. Selama ini kan melalui mekanisme yang cukup panjang, nah ini kita pelajari. Intinya kalau bisa bikin mudah, kenapa kita harus bikin susah gitu ya. Gula kelapa, gula aren ini tantangannya satu aja, mesti manjat, itu aja. Itu yang lagi kita pikirkan, bagaimana caranya ya gitu. Karena kalau udah semakin tinggi, orang tuh juga lama-lama kan nggak mau manjat juga kalau terlalu tinggi ya. Apakah teknologi membantu orang manjatnya? Kan sekarang udah banyak tuh ya yang pakai sepatu kayak besi gitu terus manjat gitu kan ada ya. Nah itu atau apa gitu. Atau mungkin bisa tanpa manjat, tapi sejauh ini sampai dengan detik ini kita bicara, gula kelapa dan gula aren itu satu kelemahannya adalah harus manjat pohonnya. Nah tentu saja kita sangat mengharapkan, sekarang kan udah banyak tuh inovasi-inovasi tadi yang saya bilang, ada yang di tali, ada yang pakai kayak sepatu besi gitu langsung nancep di pohon dan seterusnya. Itu kita mudahkan, dan dari sisi keselamatan bagaimana juga safety-nya ya, jangan sampai orang jatuh dari ketinggian yang sangat tinggi kan juga nggak baik ya gitu. Sementara itu, Ketua Koperasi Induk Nira Lestari Arif Singgi Purnomo membenarkan adanya kendala sertifikasi. Untuk ekspor perdana ini, pihaknya masih menitipkan ekspor ke Champion Nira Kelapa. Kendala ekspor disebabkan pihaknya tak memiliki sertifikasi organik. Sejauh ini sudah pernah ekspor, tapi kita melalui pihak ketiga. Jadi kita ini belum secara mandiri melalui ekspor secara mandiri belum. Sertifikasi kita memang terkendala di situ karena memang yang pertama adalah sertifikasi itu biayanya itu mahal, yang pertama. Yang kedua, setiap sertifikasi 1 tahun itu kita harus memperpanjang. Kemudian dari petani-petani ini kan, dari perkumpulan petani, kalau harganya ini masih mengikuti pasar tradisional, itu tidak memungkinkan untuk pembiayaan sertifikasi organik. Maka dari itu untuk kegiatan seperti ini kita meminta kepada kementerian, yang nanti kementerian bisa membuat seperti peraturan atau lembaga yang bisa membantu kita sertifikasi organik.